bisa memengaruhi pemilihan sebuah jasa. Jadi tergantung kebiasaan, tergantung adat istiadat di masing-masing tempat. Bahkan kalau di Indonesia kan karena terlalu banyak adat dan suku, masing-masing adat dan suku memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi misalnya di satu daerah sama daerah lain cara promosinya juga beda. Nggak bisa disamaratakan. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau bicara tentang pemasaran, pasti ketemu yang namanya segmentasi, targeting, dan positioning. Udah ada yang pernah tahu nggak apa itu segmentasi, targeting, dan positioning? Segmenting, targeting, positioning, STP, istilahnya STP. Ada yang pernah tahu nggak? Nanti kalau bahas tentang manajemen pemasaran pasti ketemu ini. Ada yang tahu? Akar pertanyaan maksudnya, Mbak? Ada yang tahu segmenting, targeting, sama positioning nggak? Halo. Kenapa kok positioning merek produk, Mbak? Halo, ada yang tahu? Oke, kayaknya nggak ada yang tahu. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini hubungan segmentasi, positioning, dan market mix. Oke. Jadi kalau segmentasi, jadi kan kalau pasar, maksudnya kita konsumen itu kan bervariasi, ya kan? Nah, satu perusahaan itu kan pasti dia mempunyai kapasitas masing-masing. Kayak misalnya kan nggak mungkin dia bisa memenuhi semua keinginan konsumen yang sangat bervariasi, ya kan? Dia mempunyai keterbatasan sendiri. Nah, oleh karena itu, dan
apalagi konsumen itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, karena itu perusahaan perlu yang namanya segmentasi, yaitu mengelompokkan konsumen ke dalam beberapa kelompok. Jadi dikelompokkan. Nah, cara pengelompokannya itu nanti macam-macam jenisnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi awalnya kenapa kok melakukan segmentasi, karena itu tadi konsumen itu sangat bervariasi, jadi diperlukan kelompok-kelompok khusus supaya kita lebih tahu perusahaan kita ini sebenarnya mampu melayani tipe konsumen yang seperti apa, mampu melayani segmen konsumen apa. Itu makanya itu manfaatnya dari segmentasi ya. Jadi segmentasi itu mengkelompokkan konsumen ke dalam beberapa kelompok ini, membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda dengan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Nah, jadi juga kalau jadi perusahaan jangan kemaruk. Ada yang pernah dengar kan istilah kemaruk? Maksudnya pengen bisa memenuhi semua keinginan pelanggan, itu nggak mungkin. Jadi pasti ada keterbatasan masing-masing. Ya boleh memang kalau bisa, tapi biasanya kalau awal kita mendirikan perusahaan itu pasti ada satu target kita. Jadi kelompok konsumen yang mana, nggak mungkin langsung kita cakup. Nah, nanti perkara di tengah-tengah, misalnya perusahaannya sudah berjalan bagus, banyak pelanggannya, mau melebarkan sayap, misalnya mau melayani segmen konsumen yang lain, itu nggak masalah, itu urusan nanti. Tapi ketika awal misalnya kalau dari perusahaan manufaktur mau meluncurkan produk baru, atau perusahaan jasa mau membuka perusahaan jasa baru, itu harus dilakukan segmentasi dulu, karena kita harus fokus pada satu target pasar kita yang mana. Sebenarnya kalaupun memang sekiranya bisa memenuhi semua, ya itu sebenarnya lebih baik lagi. Cuman ya tergantung dari kondisi perusahaan juga, dari kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, itu segmentasi ya. Nah, alasan kenapa kok dilakukan segmentasi pasar: semakin maju kehidupan manusia, semakin heterogen masyarakat, semakin beragam kebutuhan dan selera masyarakat. Nah, itu nanti masuk ke targeting, Mbak, kalau fokus target. Jadi kan segmentasi itu kan kita membagi konsumen ke beberapa segmen, ke beberapa kelompok. Nah, dari beberapa kelompok tadi, kira-kiranya yang mana yang bisa kita penuhi kebutuhannya, jadi itu jadi target kita. Nah, ketika kita sudah menentukan targeting, yaitu kita fokus di situ. Jadi kita melakukan promo ke orang-orang itu tadi. Jadi istilahnya yang di luar target kita ya sudah sementara kita abaikan dulu. Jadi kita fokusnya di targetnya kita tadi. Ya kan, karena apa? Karena kemampuan perusahaan nggak bisa mencakup semua segmen yang beda-beda tadi loh. Paham ya? Ini terus saya lanjutkan, alasannya semakin maju perekonomian sama akan semakin banyak kompetitor yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, itu juga misalnya kita mau bikin perusahaan tapi yang sebenarnya sebelumnya sudah ada perusahaannya. Nah, gimana caranya biar kita tetap dapat pelanggan? Ya kita mencari segmen misalnya yang belum dikuasai oleh pesaing. Jadi harus tahu dulu. Misalnya Apple itu kan produknya kan biasanya untuk yang middle high class kan. Nah, itu misalnya kalau kita juga mau memproduksi handphone, kita cari target yang beda, yang belum ada pesaingnya, misalnya yang di middle low konsumen. Itu tadi, itu gunanya segmenting. Paham ya? Nah, segmentasi akan membantu perusahaan untuk meraih competitive advantage terhadap para pesaing. Itu tadi. Jadi kita bisa membedakan perusahaan kita sama kompetitor. Terus sebuah produk mungkin tidak dapat memuaskan semua kelompok masyarakat, itu benar.
kayak tadi yang saya bilang nggak mungkin karena terlalu banyaknya kebutuhan.